Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel kesayangan kalian, yaitu channel Bon Weekends. Baiklah, kali ini kita bakal bahas masih tentang dunia CPNS ya teman-teman. Karena ini masih dalam tahap pendaftaran CPNS, maka kita berinisiatif untuk membuat konten tentang bagaimana cara memilih formasi yang tepat atau tips memilih formasi CPNS teman-teman. Sebelum kita lanjutin, jangan lupa buat support selalu kita. Caranya gampang banget. Caranya kalian bisa klik like, tinggalkan komentar, serta kalian bisa subscribe. Jadi teman-teman, tips yang pertama adalah pilih formasi dengan kualifikasi yang paling cocok dengan diri kalian. Jadi sebelum kalian mendaftar sebuah formasi, alangkah baiknya kalian melihat, membaca dan meneliti lagi apa saja kualifikasi yang diperlukan pada formasi tersebut. Jadi ini sangat penting dan mempengaruhi kelulusan seleksi administrasi kalian teman-teman. Kualifikasi formasi itu apa aja sih? Jadi ada berbagai macam. Yang pertama ada kesesuaian program studi kalian dengan program studi yang dipersyaratkan. Ada juga kualifikasi tentang IPK kalian, atau tentang akreditasinya, atau tentang jenis formasinya, misalnya formasi umum atau formasi cum laude dan sebagainya. Kalau formasi cum laude itu biasanya ada syarat-syarat tentang akreditasinya. Terus habis itu terkadang ada formasi yang mengharuskan IPK-nya harus berapa gitu. Terus habis itu umur dan segala macam. Ada juga instansi yang mensyaratkan tentang tinggi badan gitu teman-teman. Jadi memang antar instansi satu dengan yang lain itu bisa berbeda-beda. Jadi lebih baik kalian baca dulu sebelum memilih dan cocokkan yang paling tepat mana sih dengan diri saya gitu teman-teman. Daripada kalian nanti menyesal di akhir. Ya benar, walaupun di seleksi administrasi CPNS tahun ini ada masa sanggah untuk menyanggah apabila kalian tidak lolos. Cuman lebih baik kan langsung lolos ya teman-teman daripada melewati masa sanggah gitu. Nomor 2, pertimbangkan penempatan dinas. Jadi sebenarnya dari sini kalian udah bisa memperkirakan di mana kalian akan ditempatkan dalam bekerja nantinya teman-teman. Misalnya kalian mendaftar pada Kabupaten A. Ya, misalnya kalian mendaftar pada Kabupaten A, berarti tidak jauh ya teman-teman penempatannya dari Kabupaten A tersebut, karena yang mengadakan rekrutmen kan Kabupaten A, paling di Dinas A, Dinas B atau Dinas C kan kalian milihnya. Pasti mungkin kalian udah tahu lah letak dari kantor dinas tersebut di mana kalau misalnya kalian mendaftar pada kabupaten domisili kalian. Apabila kalian mendaftar pada formasi instansi pusat nih di Kementerian A atau di lembaga A gitu, pasti kalian juga udah bisa ngira-ngira penempatan dinas kalian tuh bakal di mana teman-teman. Soalnya terkadang sebuah formasi udah ditentuin secara rinci di Direktorat Jenderal apa gitu. Misalnya kalau misalnya di pusat, kalian bisa cari-cari di Google kira-kira alamatnya di mana. Jadi pada saat pemilihan formasi ini berkaitan erat dengan penempatan kalian nantinya teman-teman. Jadi bukan hanya mikir lulus atau enggaknya CPNS ini teman-teman, tapi lebih jauh ke depan lagi. Karena bekerja sebagai PNS itu bukan hanya setahun, 2 tahun gitu teman-teman, tapi jangka waktunya lama. Jadi kalian harus memikirkan yang terbaik untuk diri kalian. Kalian lebih ingin bekerja di dekat domisili, atau kalian ingin merantau, atau kalian ingin mencari pengalaman di daerah lain gitu teman-teman. Itu perlu dipertimbangkan banget sih. Dan yang tahu keinginan kalian ingin ditempatkan di mana ya diri kalian sendiri, karena masing-masing orang kan bisa berbeda-beda ya teman-teman. Tips yang ketiga, pertimbangkan jenis tes yang diujikan. Jadi masing-masing instansi bisa berbeda-beda teman-teman. Memang semua instansi itu ada SKD CAT, cuman di SKB biasanya antar instansi bisa berbeda-beda. Ada penambahan-penambahan tes yang menyebabkan perbedaan tersebut teman-teman. Misalnya nih di instansi A itu ada tes tambahan seperti kesehatan,
atau tes psikologi, atau tes kesemaptaan, dan mungkin masih banyak lagi, misalnya ada tes wawancara dan sebagainya ya teman-teman. Jadi bisa berbeda-beda antar instansi. Misalnya nih aku mau sharing sedikit. Jadi pertimbangan saya pada saat CPNS sebelumnya itu dalam memilih formasi itu salah satunya ini jenis tesnya, dimana di sebuah instansi itu terdapat syarat untuk adanya kesemaptaan. Jadi aku sadar sih kalau misalnya mungkin saya tuh kurang bagus ya dalam kesemaptaan gitu, mungkin larinya dan sebagainya gitu. Jadi lebih baik aku pribadi memilih instansi yang tidak ada tes dari kesemaptaan gitu teman-teman. Jadi yang tahu diri kalian ya diri kalian sendiri teman-teman. Jadi pilihlah instansi dengan tes-tes yang sekiranya kalian mampu melewatinya. Jadi nomor 4, pertimbangkan jumlah kuota dan banyaknya prodi dalam satu formasi teman-teman. Jadi ini lumayan penting sih sebagai pertimbangan kalian. Misalnya nih, formasi A itu kuotanya ada berapa, formasi B kuotanya ada berapa gitu. Terus misalnya nih di formasi A ini kuotanya ada satu kuota aja, tapi pendidikannya, prodinya itu cuma diisi oleh satu prodi aja. Dibandingkan dengan formasi B yang misalnya kuotanya ada 3, tapi persyaratan prodinya itu bisa diisi dari berbagai macam program studi. Misalnya ada 5 program studi yang bisa mendaftar pada formasi tersebut. Itu bisa menjadi bahan pertimbangan kalian sih teman-teman. Jadi misalnya nih kalian mikir aja, semakin banyak program studi yang bisa daftar, otomatis kan kesempatan program studi tersebut bisa daftar kan otomatis berbanding dengan banyaknya kesempatan orang lain bisa daftar pada formasi tersebut teman-teman. Ya sih memang misalnya kuotanya ini lebih besar 3 gitu kan, dibandingkan formasi A yang kuotanya 1 tapi diisi oleh satu jurusan gitu. Cuman itu balik lagi ke pilihan kalian ya teman-teman, karena memang banyak sih teman-teman yang coba nanya ke saya di kolom komentar tentang pertimbangan ini, dan saya nggak bisa kasih jawaban ya teman-teman, karena ini menyangkut dengan masa depan kalian, dan saya yakin kalian bisa lebih tahu dan lebih bisa menentukan mana yang terbaik untuk masa depan kalian gitu teman-teman. Nomor 5, gali lebih banyak informasi tentang instansi pilihanmu. Jadi balik lagi, namanya mengabdi ya teman-teman, nggak cuma satu. Ya mungkin tidak dalam jangka waktu pendek. Ya bisa jadi kalian dimutasi sih, dirotasi dan sebagainya ke instansi lain. Bisa jadi juga. Cuman kalau misalnya kalian tetap harus stay di instansi tersebut, itu kan bisa menghabiskan waktu yang lama, misalnya sampai pensiun misalnya ya teman-teman. Lebih baik kalau misalnya kalian mempertimbangkan dari awal, misalnya dari bidang pekerjaan fokus dari instansi tersebut, misalnya bidang pendidikan atau bidang pertanian atau perkebunan, apakah sesuai dengan minat dan bakat kalian gitu teman-teman. Jadi biar kalian juga nantinya saat menjalankan tugas juga enjoy dan happy karena kalian masuk di instansi yang tepat sesuai minat dan bakat kalian teman-teman gitu. Baiklah, sekian dulu sharing-sharing tentang tips memilih formasi dengan kita. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian yakin dalam memilih sebuah formasi. Baiklah, sekian dulu. Jangan lupa buat support kita biar kita semangat bikin videonya. Caranya gampang banget. Caranya tinggal klik like, tinggalkan komentar kalau misalnya kalian pingin sharing atau tanya sesuatu, dan kalian juga bisa klik tombol subscribe ya teman-teman. Terima kasih.